Faktor-faktor apa saja yang kita butuh pertimbangkan sebelum membuat sebuah keputusan besar? Mari kita simak videonya, jangan di-skip ya. Kehidupan begitu serba cepat, di mana teman-teman akan mudah dibebani dengan terus menciptakan dan melakukan berbagai hal. Mencipta dalam arti bukan hanya membuat sebuah produk, tetapi mencipta bisa juga seperti membuat peraturan, membuat keputusan, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Misalkan ketika kita ingin memutuskan soal studi, pernikahan, membeli properti, dan lain sebagainya. Mengambil keputusan merupakan keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup, karena untuk membuat pilihan yang baik, kita harus berpikir secara logis dan merasakan dari segi emosional. Pilihan-pilihan kita yang kita ambil dari beberapa sudut pandang yang berbeda-beda. Bila saat ini teman-teman sedang dalam tahap berpikir untuk memutuskan sesuatu, misalkan ingin membeli sebuah rumah karena sebentar lagi ingin menikah. Lalu teman-teman pergi bersama pasangan ke sebuah pameran properti. Ditawari beberapa salesman properti. Mencari-cari informasi di internet maupun media sosial dan lain sebagainya. Membeli rumah bagi saya sih sebuah keputusan besar. Mungkin ada juga yang menganggapnya berbeda. Tapi oke lah. Kita tidak sedang membahas ukuran dari sesuatu yang akan kita putuskan. Tetapi bila dianggap keputusan tertentu bagi teman-teman adalah keputusan besar, mungkin tips berikut ini bisa membantu kita untuk lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Ini masukan ya, silakan dipergunakan bila dirasa dibutuhkan. Oke, kita masuk ke dalam beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan besar. Antara lain, yang pertama yaitu faktor rasionalitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI, rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Pertimbangkan faktor ini melalui bagian otak yang rasional dan analitis. Kita bisa membuat daftar kekurangan dan kelebihan dari pilihan yang kita ambil. Misalnya begini, ketika kita ingin membeli sebuah rumah, biasanya pengambilan keputusan didorong oleh faktor rasional dan emosional. Rasional didasarkan pada logika yang bekerja, tetapi saat perasaan yang bermain, maka faktor emosional menjadi latar belakang dari keputusan tersebut. Contoh berdasarkan faktor rasional dalam membeli rumah. Misalkan, daripada sewa terus, lebih baik beli karena uang sewanya hampir mendekati kalau kita bisa cicil. Ada juga mungkin faktor jarak tempat kerja, dekat dengan sekolah anak-anak, dan lain sebagainya. Nah, beda dengan faktor emosional. Misalnya ketika ingin pamer saja, ingin membuktikan diri bahwa kita sudah berhasil. Ada juga karena perasaan tekanan sosial, yaitu ketika image orang kalau sudah menikah harus memiliki sebuah rumah. Jadi kita memaksakan membeli rumah, padahal penghasilan kita belum mencukupi untuk membayar DP dan cicilannya. Jadi faktor emosional hanya berdasarkan perasaan saja. Kemudian faktor yang kedua adalah hubungan atau relationship. Jika teman-teman sudah menikah atau memiliki keluarga, di mana keputusan akan mempengaruhi orang-orang tersebut. Untuk membantu kita mempertimbangkan keputusan yang akan kita ambil, pikirkan keputusan yang akan diambil akan mempunyai dampak atau pengaruh terhadap orang-orang di sekitar kita. Misalnya, ketika kita melamar pekerjaan baru, di mana posisi yang akan kita ambil akan mengurangi waktu kebersamaan kita di rumah bersama keluarga. Atau bisa juga nanti karena waktu yang kurang, suami atau istri harus berhenti untuk menjaga anak-anak. Atau bisa juga hal-hal lain yang akan mempengaruhi. Kemudian masuk ke faktor yang ketiga. Keputusan yang dibuat selaras dengan minat, nilai, dan prioritas. Namun sebelum kita mengetahui apa keputusan tersebut, selaras atau sejalan dengan hal yang berarti bagi hidup kita, kita terlebih dahulu harus memahami secara clear apa saja minat
nilai dan prioritas kita seperti apa. Kemudian buatlah daftar semua hal yang selaras atau tidak dalam keputusan tersebut. Misalkan ketika kita mengambil contoh tadi rumah ya, membeli sebuah rumah, di mana prioritasnya adalah karena dekat dengan sekolah dan pasar, sehingga memudahkan anak-anak pergi ke sekolah dan pasar, memudahkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Masuk ke faktor yang keempat, yaitu berkonsultasilah. Pasti masing-masing dari kita sudah paham di mana keputusan yang akan kita buat akan berpengaruh terhadap kehidupan orang lain dalam hidup kita. Namun, kita perlu mencari tahu apa dampak dari keputusan yang akan kita ambil. Lakukanlah konsultasi dengan mereka. Berkonsultasi sama seperti kita berbicara dengan istri atau suami kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kolega kita. Tidak menutup kemungkinan berbicara dengan mentor kita. Kira-kira bagaimana pendapat mereka tentang pilihan yang kita ambil? Oke, lanjut ke faktor yang kelima, yaitu faktor penggerak negatif, yaitu ketakutan. Nah, ini tidak dapat dipungkiri, di mana ketakutan menjadi satu-satunya faktor penentu dalam membuat keputusan. Contohnya begini, karena kita baru saja diterima bekerja di salah satu perusahaan besar dengan peraturan yang ketat, di mana saat ini banyak perusahaan yang kolaps, banyak yang melakukan PHK. Mau pindah perusahaan tapi agak takut. Akhirnya mau tidak mau harus bekerja di perusahaan yang sama, mengikuti seluruh peraturan yang ada. Memang kelihatan negatif, yaitu ketakutan ya. Tapi ketakutan juga akan mempengaruhi kita untuk melakukan evaluasi pilihan secara lebih objektif. Lalu masuk ke faktor yang keenam, yaitu faktor biaya. Meskipun uang mungkin bukan menjadi satu-satunya pendorong utama dalam mengambil keputusan, tetapi uang merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Cukup dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana keputusan akan mempengaruhi keuangan kita? Sumber daya apa yang Anda perlukan untuk melaksanakan keputusan kita? Berapa kos dari keputusan ini bila dibandingkan dengan waktu yang digunakan? Contohnya seperti ini. Jika kita ingin mendirikan sebuah bisnis, di mana kita mau memperkenalkan produk baru ke pasar atau tidak. Nah, kita harus mempertimbangkan berapa biaya produksi untuk membuat produk tersebut. Apa perlu merekrut tim promosi yang terdiri dari beberapa orang? Lalu, berapa banyak waktu yang perlu kita curahkan agar produk berhasil dijual ke pasar? Lanjut, faktor yang ketujuh, yaitu saat kita merasa ragu di antara banyak pilihan, di antara banyak alternatif, kita boleh percaya bahwa intuisi adalah salah satu alat yang berharga untuk mengambil keputusan. Seperti kita mengambil keputusan tentang haruskah kita merubah tim penjualan kita. Di situ intuisi yang akan bermain, di mana terbentuk dari pengalaman yang pernah dilalui seseorang dari sepanjang hidupnya. Contoh yang sederhana adalah ketika pagi hari kita melihat ada awan hitam yang menggumpul. Kita mempunyai intuisi bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Maka dengan otomatis kita akan mempersiapkan payung atau jas hujan. Faktor yang terakhir yaitu faktor yang ke-8, yaitu resiko dan hasil balik. Teman-teman, pikirkan apa resiko yang terkait dengan pilihan yang teman-teman ambil. Apa keputusan yang paling aman? Apa keputusan yang paling beresiko? Apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk meminimalkan resiko dari pilihan tersebut? Pasti ada resiko, ada hasil balik. Di mana perlu kita pikirkan apakah sepadan antara resiko dan hasil balik atau imbalannya. Ada teman yang sering bilang bahwa dia sulit sekali memperlambat kecepatan. Katanya dia terbiasa melakukan sesuatu yang cepat. Tetapi untuk memikirkan keputusan, apalagi keputusan itu besar, pastikan untuk kita memikirkan pilihan-pilihan yang kita ambil. Saya sarankan untuk mengambil waktu untuk melakukan eksplorasi pilihan dan memilih yang terbaik. Semoga faktor-faktor tadi membantu teman-teman untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.